Hai adik-adik ABC Kids, apa kabar? Wah, udah pada siap nih buat ibadah online-nya. Ayo, cek Cici, Koko, dan Dadanya udah pada siap atau belum? Alkitabnya juga jangan lupa siapin. Team worship juga udah pada siap loh. Yuk kita mulai ibadah kita. Shalom ABC Kids, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Koko mau ngajakin kita semua buat hiking, naik gunung yang tinggi, menuruni lembah, dan kita mau melewati padang rumput yang luas. Udah siap? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Daki-daki dari bawah, siap. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang, luas angkasa, selam dalam samudra, dayung-dayung.
mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. IBC Kids, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ya, kita mau menjalankan mata kita mau konsentrasi, kita mau sembah Tuhan. Saat aku masuk kehadiran, aku bersyukur dan menyembah Tuhan. Sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian ini sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami sujud menyembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik namamu Yesus Kristus kami berucap syukur, yang percaya katakan amin.
Shalom ABC Kids, selamat pagi, happy Sunday semuanya. Udah siap kita mau mendengar firman Tuhan? Sebelumnya Koko mau kasih selamat dulu nih buat kamu semua yang udah naik kelas, yang udah dapat rapot secara online dari guru-gurunya. Yang udah naik kelas dan yang udah lulus sekolah, wow selamat. Wah kalian hebat ya, kalian menjadi siswa-siswi pertama yang lulus secara online ya, dan kalian adalah orang-orang hebat ya. Bersyukur kalian masih bisa sekolah walaupun secara online, masih bisa belajar dan bisa lulus. Wah kalian semua hebat ya, puji Tuhan. Kasih selamat juga ya buat cici kokonya yang udah lulus, yang udah naik kelas. Oke, kalau udah siap mendengarkan firman Tuhan, mana nih Alkitabnya? Udah disiapin semuanya? Boleh pakai Alkitab yang berupa buku, yang pakai kertas itu ya, atau enggak bisa pakai aplikasi Alkitab yang ada di handphone, bisa pinjam ke papi mami, atau yang punya cici koko boleh pakai ya. Jangan rebutan, bareng-bareng ya baca firman Tuhan ya. Dan hari ini kita mau belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Kitab 1 Samuel itu ada di mana? Yo, perjanjian lama atau baru? Iya, perjanjian lama ya. Jadi Alkitab kita terdiri dari dua, perjanjian lama dan baru. Dan kitab 1 Samuel ini ada di kitab perjanjian lama. Oke, dan hari ini kita mau belajar dari seorang anak kecil yang Tuhan pakai sampai nanti masa tuanya, selama hidupnya dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Mau dipakai Tuhan secara luar biasa? Mau jadi orang hebat? Mau jadi orang sukses? Mau nggak? Kalau kamu mau, harus dengar firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur bisa beribadah. Kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Kami boleh melompat memuji Tuhan di hari Minggu ini dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu dengar firman Tuhan. Ini hati kami, ini telinga kami, kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus berbicara kepada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, seperti yang Koko tadi bilang, kita mau belajar dari seorang anak kecil. Namanya siapa? Samuel dari kecilnya dia udah tinggal di Bait Allah. Bait Allah itu apa sih? Bait Allah itu seperti gereja. Nah, kok aneh ya, Samuel ada di gereja tiap hari dan tinggal di sana. Emang papi maminya kemana? Nah, kalau kalian baca di kitab 1 Samuel pasal yang pertama dan kedua ya, sebelumnya kalau kalian mau baca nanti, jadi ceritanya itu mamanya Samuel sebelumnya nggak bisa punya anak ya. Tuhan belum karuniai anak. Tapi mamanya Samuel yang namanya Ibu Hana, dia bersungguh-sungguh, dia berdoa, dan dia punya janji sama Tuhan. Dia punya janji apa? Ibu Hana ini berjanji kalau nanti dia punya anak, anaknya yang pertama, anak sulungnya akan diberi nama Samuel, dan dia akan menjadi pelayan Tuhan di gereja, jadi pelayan Tuhan di Bait Allah. Jadi Ibu Hana ini berjanji kalau nanti anaknya yang pertama ini lahir dan Tuhan karuniai dia anak ini akan dipersembahkan untuk menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah. Nah, dan singkat cerita, akhirnya Ibu Hana ini ternyata mengandung dan berhasil melahirkan anak, dan puji Tuhan dinamai Samuel. Dan akhirnya seperti janjinya, dia menepati kepada Tuhan dan dia kasih sama Tuhan. Ini Tuhan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah. Nah, akhirnya Samuel tinggal di Bait Allah di bawah asuhan Imam siapa? Imam Eli, betul banget. Nah, itu cerita singkat kenapa si Samuel kok bisa ada di Bait Allah ya. Dia tinggal di sana dan diasuh sama Imam Eli. Itu ceritanya. Dan kita mau belajar hari ini tentang Samuel dipanggil sama Tuhan. Untuk pertama kalinya, Samuel itu belum kenal sama Tuhan. Dia belum tahu suara Tuhan seperti apa. Dia belum dikenalin Tuhan itu seperti apa dan kayak gimana ya. Dan suatu malam waktu semua orang lagi pada tidur ya, kalau kita tidur gimana? Ngorok nggak? Nggak tahu ya, mungkin kalian ngorok atau mungkin kakinya ke sana, tangannya ke sini.
nendang sana, nendang sini. Nah, waktu orang-orang lagi tidur lelap, lagi pada ngorok mungkin ya, karena udah malam, udah capek mungkin, tiba-tiba ada suara. Samuel, Samuel. Suaranya kayak gimana? Samuel, Samuel. Wah, nama Samuel. Nama Samuel dipanggil. Siapa yang panggil? Lalu Samuel yang punya namanya, dia bangun. Karena dia udah tidur, terus dia bangun. Karena dia tahu ada suara yang manggil. Terus Samuelnya bangun dan dia langsung lari. Dia lari kemana? Dia lari ke Imam Eli. Loh, yang panggil siapa ya? Kalian tahu gak siapa yang panggil? Yang panggilnya itu Tuhan. Tapi kok pertanyaannya, Samuelnya lari ke siapa? Ke Imam Eli. Loh, kenapa? Karena seperti yang Koko tadi bilang, karena Samuel belum tahu suara Tuhan. Akhirnya dia bangun dari tempat tidurnya dengan segera. Ketika ada suara Samuelnya langsung bergegas lari. Dia mungkin pakai sendalnya, selimutnya dia singkapin, terus udah gitu dia lari ke Imam Eli. Terus dia bangunin Imam Eli. Bapak, dia panggilnya Bapak. Bapak, tadi panggil saya. Terus Imam Elinya sambil kucek-kucek. Panggil kamu? Enggak. Bapak nggak panggil kamu. Lah, Samuelnya aneh. Oh enggak ya? Oh mungkin saya salah dengar. Oh ya udah, sana kamu balik lagi tidur, kata Imam Eli. Udah, akhirnya Samuel balik tidur. Terus Samuel balik tidur, nggak lama kemudian ada suara lagi. Suaranya seperti apa? Sama kayak tadi. Samuel. Gimana suaranya? Samuel. Wah, Samuelnya langsung bangun. Segera dia singkapin lagi selimutnya, pakai sendalnya, terus dia lari. Wah, dia bergegas lari ya, karena ada yang manggil ya. Dia nggak tahu siapa yang manggil, tapi dia pikir itu Imam Eli. Dia langsung bergegas lari ke Imam Eli. Terus dia bangun lagi. Bapak, bangun. Tadi Bapak panggil saya. Ada perlu apa? Si Imam Elinya kucuk-kucuk lagi mata, karena dia juga udah tidur. Aduh, udah ngantuk, udah malam begini, ngapain Samuel datang lagi ke sini? Samuel nanya, tadi Bapak panggil saya kan? Terus Imam Elinya bilang, enggak kok, Bapak nggak panggil kamu. Udah sana tidur lagi, mungkin kamu salah dengar kali, kata Imam Eli. Samuel, iya mungkin ya. Nah, si Samuel yang masih kecil ini, dia nggak tahu apa-apa. Ya udah deh, dia tidur lagi, karena dia belum tahu suara Tuhan. Akhirnya dia balik tidur, dia pakai selimutnya, dia tidur. Dan untuk ketiga kalinya, suara Tuhan yang sama panggil nama Samuel. Bilangnya gimana? Samuel. Wah, bilangnya gimana? Samuel. Dan akhirnya Samuelnya bangun. Seperti biasa dia bergegas. Dia lari ke Imam Eli. Langsung bangunin Imam Eli. Bapak, bangun. Beneran nih, nggak panggil saya. Udah 3 kali loh Bapak panggil saya. Tapi kata Bapak, bukan Bapak yang panggil saya. Wah, si Imam Elinya juga kucuk-kucuk gini lagi. Masa sih? Enggak kok, bukan Bapak. Nah, akhirnya di situ Imam Elinya mulai sadar. Oh, mungkin yang panggil kamu itu Tuhan. Samuelnya kaget. Hah? Tuhan? Gimana caranya? Aku belum kenal Tuhan. Ya, itu Tuhan, suara Tuhan, kata Imam Eli. Nanti kalau misalnya Tuhan panggil kamu lagi, nanti kamu harus jawab, ya Bapak, ya Tuhan, ini aku siap untuk mendengar dan berbicara. Nah, di situ Samuelnya ngerti, oh gitu ya. Baik Imam Eli, nanti kalau misalnya ada suara lagi yang memanggil nama saya akan jawab, ya Tuhan, berbicara kepada hambamu ini, karena hambamu ini siap untuk mendengar. Dan akhirnya si Samuelnya balik lagi tidur. Samuel balik tidur, Imam Eli juga balik tidur. Dan suara yang sama untuk keempat kalinya, ya, si Samuel dipanggil, Samuel. Nah, dan akhirnya di sini Samuelnya udah tahu ya kalau itu suara Tuhan, betul, karena udah dikasih tahu sama Imam Eli. Terus di situ Samuelnya bangun dan dia tahu itu suara Tuhan. Akhirnya dia jawab apa? Dia jawab, ya Tuhan, ini aku hambamu, berbicaralah, ya. Dan di situ Samuelnya mulai mengenal Tuhan. Dia mulai bisa berbicara sama Tuhan.
Dan akhirnya di situ Tuhan bicara sama Samuel, panjang lebar, banyak hal kalian bisa baca di pasal yang ketiga itu sampai ke bawah semuanya apa yang dibicarain sama Tuhan dengan Samuel ya. Dan di situ mulai Tuhan pakai Samuel menjadi anak Tuhan yang luar biasa, dan Samuel juga mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dia mau dengar akan suara Tuhan ya. Dan akhirnya Tuhan pakai Samuel ini dari yang masih kecil, dia taat untuk mendengar apa kata Tuhan, dan sampai dia dewasa, sampai besar, bahkan sampai tuanya, dia menjadi imam, dia menjadi nabi, dia menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan dan orang yang paling dicari sama orang-orang Israel. Kalau misalnya orang-orang Israel lagi butuh Tuhan, pasti carinya ke Samuel dulu ya, karena Samuel ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Siapa yang mau sama seperti Samuel, dipakai Tuhan secara luar biasa? Siapa yang mau sukses seperti Samuel? Kamu mau? Aku juga mau ya. Kita semua mau sebagai anak-anak Tuhan. Yuk kita mau dipakai sama Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Tapi gimana caranya? Mau dan dengar dan jawab apa yang Tuhan mau ya. Gimana caranya kita mau dengar firman Tuhan? Kita mau dengar suara Tuhan gimana caranya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, kalau mau tumbuh, supaya kita bisa bertumbuh mengenal Tuhan itu sama seperti tanaman, bertumbuh setiap hari, semakin tahu, semakin kenal akan suaranya Tuhan ya. Jadi kalau lagi dipanggil, kita tahu suara Tuhan. Nah, kalian tahu nggak sih, suara Tuhan itu bisa terdengar, bisa suara Tuhan itu bisa ada lewat suara hati kita ya. Tuhan bisa ingetin kita, misalnya waktu lagi di sekolah, tiba-tiba kita lagi nggak bisa ngejawab soal, terus tiba-tiba, aduh aku nggak bisa nih jawab soal ini, gimana ya, aduh aku mau lirik sana, mau lihat jawabannya. Nah tapi di situ Tuhan suka ngingetin, jangan, nanti kalau kamu ketahuan nyontek, bisa dikasih 0 loh. Nah itu tuh suara Tuhan dan bikin kita supaya takut untuk berbuat yang nggak benar, yang nggak baik. Nah itu suara Tuhan. Salah satunya seperti itu, ketika kita mau berbuat sesuatu yang nggak baik, ada yang ngingetin dari dalam diri kita. Tapi kadang juga Tuhan bisa ngingetin kita, Tuhan bisa berbicara sama kita lewat orang lain, misalnya lewat orang tua, lewat guru-guru, lewat teman, bisa juga lewat siapapun di sekitar kita ya. Misalnya lagi dipanggil sama papi maminya, Feli, terus udah gitu Felinya, si mami pasti nanti nyuruh ini nyuruh itu, udah capek, nggak mau, kayak gitu. Nah nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya mau taat sama Tuhan, mau taat sama perintah Tuhan, dengar-dengaran sama firman Tuhan, kita harus sama seperti Samuel ya. Dia bergegas ya. Waktu tadi kita lihat, kalau misalnya kalian lihat di ayat firman Tuhan, si Samuel ini waktu dengar namanya dipanggil, dia tuh bergegas ya. Dia tuh nggak berleha-leha, nggak berlama-lama ya, tapi dia bergegas, berlari. Ada apa? Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau dipakai sama Tuhan, ayo kita mau dengar firman Tuhan setiap hari ya. Siapa yang di sini suka baca firman Tuhan setiap hari? Setiap pagi atau setiap malam? Terserah ya. Baca firman Tuhan setiap hari, karena ini yang akan menolong kita untuk hidup semakin dekat sama Tuhan, dan hidup kita dipimpin oleh suara Tuhan ya. Jadi sama seperti Samuel, bisa dipakai nanti oleh Tuhan sampai nanti kita dewasa, sampai kita tua. Wah, jadi orang sukses, jadi orang hebat yang dipakai Tuhan. Amin ya. Dan ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-10. Coba dibuka 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-10. Kok baca ya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Itu dia ayat hafalannya. Tapi buat adik-adik yang asuhan dan indria, ayat hafalannya hanya di bagian B, yang di bagian dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Oke, yang mau ngapalin ayat hafalan, silahkan bikin videonya dan kirim segera ke nomor di bawah ini. Nanti orang-orang yang tercepat di kelas kalian
yang paling pertama akan mendapatkan hadiah spesial dari guru sekolah minggu. Oke? Jadi siapa yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa? Kamu? Aku juga mau. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah berbicara lewat kami melalui Samuel. Biarlah kami boleh sama seperti Samuel, taat sejak kecil, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan mau dipakai Tuhan secara luar biasa dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau pakai hidup kami menjadi alat-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa video ayat hafalannya dikirimin ya. Oke, God bless you. Shalom ABC Kids, happy Sunday. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa, di sini Koko mau ngasih hadiah buat adik-adik semua yang ada di rumah dan mengajak adik-adik semua untuk bermain games di rubrik ABC Kids Bible Game. Sebelum bermain, Koko mau ngasih tahu dulu pemenang kuis minggu lalu. Mau tahu siapa aja pemenangnya? Ini dia pemenangnya. Selamat ya buat kamu yang menang, tapi buat kamu yang belum berhasil jangan patah semangat. Terus berusaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke? Siap jawab pertanyaannya. Simak ya. Kalian tahu nggak ke-12 murid Yesus? Kasih tahu ya. Nah, pertanyaannya adalah, dari ke-12 murid Yesus tersebut, siapakah murid yang paling dikasih oleh Yesus? Itulah pertanyaannya. Jangan dulu dijawab. Kalian bisa menjawab dengan format jawaban, spasi nama, spasi kelas. Kirim ke nomor bawah ini ya. Jangan lupa. Selamat menjawab. See you next week and bye-bye. Wah, udah 30 menit kita bersama. Nggak kerasa ya? Buat adik-adik ABC Kids yang bisa jawab pertanyaan games dan menghafal ayat hafalan, silakan kirimkan ke nomor yang di sini. Buat adik-adik juga yang mempunyai kerinduan untuk didoakan, kirimkan permohonan doa kalian dan ucapan syukur kalian ke nomor yang di sini juga ya. Kami, guru-guru sekolah minggu, pasti akan senang banget ngedoain kalian. Nah, adik-adik ABC Kids, sampai jumpa minggu depan di jam yang sama di channel ABC Kids Online. Stay happy, stay healthy, stay at home. See you and God bless you.